kita pada sesi pagi ini akan didampingi oleh Bapak Widiatmo MPD terkait materi tentang pemanfaatan akun belajar. Ya, Bapak dan Ibu, Bapak Widiatmo MPD ini sekali lagi beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran LPMP DKI Jakarta sekaligus juga koordinator fungsi fasilitasi dan peningkatan mutu serta kerjasama LPMP. Kalau dulu itu namanya, sekarang di LPMP tidak ada kepala seksi Bapak dan Ibu. Yang ada hanya kepala dan subbag ya. Yang dulunya kasih sekarang beralih fungsi menjadi fungsional, adanya koordinator. Begitu. Untuk selanjutnya saya sampaikan waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Widiatmo untuk mengisi sesi yang pertama terkait pemanfaatan akun belajar. Silakan Pak Wid. Terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk bisa bersilaturahim secara virtual. Untuk materi kita hari ini, ya Bapak Ibu sudah terlihat sharing screen-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Ya, jadi kita awali hari pertama ini dengan materi pemanfaatan akun belajar ID. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang akun belajar ya, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu telah memberikan akun, yaitu akun belajar.id. Jadi sesuai dengan jenjangnya. Misalnya nomor-nomor sekian, guru SD @belajar.id seperti itu. Nah, cuma permasalahannya dari sekian ribu akun belajar yang sudah didistribusikan kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia, itu belum seluruh satuan pendidikan mengaktifkan akun belajar.id tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan dan sudah menggunakan, ya selamat, karena banyak manfaat atau kelebihan-kelebihan atau nilai-nilai positif, keunggulan yang dimiliki oleh akun belajar.id. Gitu. Nah, akun belajar.id ini dia terkait dengan seluruh aplikasi Google. Gitu. Nah, untuk kesempatan hari ini yang akan kita bahas nanti tentang akun belajar ID itu sendiri dan kelebihan dan kekurangannya, serta nanti akan kita singgung tentang Gmail dan G Drive atau Google Mail dan Google Drive, bukan Google Docs, Google Drive. Nanti Google Docs Mbak Ati. Walaupun banyak akun aplikasi Google yang lain gitu kan, ada Google Docs, Google Slide, Google Sheet gitu. Google Sheet itu untuk membuat ini Bapak Ibu website sekolah bisa gitu. Tiap materi tersebut memang perlu pengkhususan. Oleh karena itu kegiatan ini dirancang dengan 32 JP. Ya, salah satunya setelah kita materi selesai tatap muka, nanti ada penugasan dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pembimbingan ya Bu Ati ya, akan pembimbingan, tapi tidak seluruh peserta atau tidak seluruh sekolah nanti akan kita pilih gitu. Nah, soal nanti sekolah Bapak Ibu terpilih atau tidak ya mudah-mudahan sih terpilih gitu kan. Nah, dalam proses pembimbingan itu nanti baru kita lebih memperdalam tentang materi-materi tersebut gitu. Jadi kalau saya tentang akun belajar.id, mungkin nanti kita bisa memperdalam tentang Gmail, tentang G Drive, tentang G Docs gitu, atau G Form, G Sheet gitu.
bisa memperdalam seperti itu. Nah, teman-teman yang tentang model pembelajaran inovatif nanti mungkin akan memperdalam tentang model pembelajaran inovatif pada saat pembimbingan. Atau yang pembuatan video pembelajaran nanti lebih memperdalam tentang pembuatan video pembelajaran dengan berbagai aplikasi yang disediakan secara gratis. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Mengapa akun belajar.id ini perlu diaktifkan ya Bapak Ibu, selain karena gratis. Yang pertama, jadi peruntukan akun belajar itu untuk guru dan siswa. Jadi sudah didistribusikan untuk seluruh guru dan siswa di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, maka kita fokusnya yang warna biru ini, Bu. Kalau yang warnakan kan untuk para pemimpin dan tim IT. Gitu. Nah, kalau untuk guru dan siswa, kelebihan dari penggunaan akun belajar.id adalah yang pertama mudah digunakan. Itu mudah digunakan karena dia sangat familiar Bapak Ibu. Jadi kalau kita biasa menggunakan misalnya kalau PowerPoint gitu ya, maka dengan akun belajar.id yang terintegrasi dengan Google itu namanya Google Slide. Fitur-fiturnya hampir sama gitu. Artinya kita bisa familiar apabila kita migrasi gitu menggunakan akun belajar.id tersebut. Artinya kalau kita mau belajar nggak akan sulit lah gitu untuk penggunaan akun belajar yang terkait dengan Google Workspace for Education tersebut. Itu yang pertama Bapak Ibu, karena hampir mirip ya dengan apa yang sudah biasa kita lakukan. Itu Microsoft Word gitu kan, itu ya dengan Docs gitu. Kalau Excel dengan G Sheet dan seterusnya. Yang kedua, bahwa apabila kita menggunakan akun belajar.id itu aman Bapak Ibu. Karena apa? Karena penyimpanan dari file-file maupun folder yang ada di kita bukan di perangkatnya, bukan di device-nya, tapi di awan gitu. Jadi aman, jadi tanpa virus, dan pada saat kita membuka salah satu aplikasinya misalnya G Slide, itu otomatis begitu kita bekerja itu otomatis tersimpan. Jadi tanpa ketik Ctrl S. Seperti itu. Jadi aman gitu. Jadi update-nya juga otomatis, tanpa virus, dan tersimpan juga secara otomatis. Yang kedua, nah ini yang berikutnya yang sangat keunggulannya luar biasa dari penggunaan akun belajar.id, yaitu adanya fitur kolaboratif. Artinya misalnya di dalam satu file tertentu kita bisa melibatkan siswa-siswa kita untuk turut berpartisipasi dalam membuat file tersebut. Misalnya biasa kalau kita membuat PowerPoint, kita kalau di akun belajar namanya G Slide, itu bisa siswa, misalnya siswa di slide pertama bikin tentang apa, siswa berikutnya di slide kedua tentang apa gitu, dan seterusnya. Itu fitur kolaboratifnya. Dan ini yang tidak ada di aplikasi yang biasa kita gunakan. Dan yang paling bagus lagi adalah penyimpanannya Bapak Ibu, storage-nya. Jadi akun belajar ini penyimpanannya besar. Jadi tidak ada maksimalnya. Kalau kita menggunakan Gmail pribadi, Bapak Ibu kan ada kapasitas maksimal ya. Storage-nya ada kapasitas maksimalnya. Berapa tuh Bapak Ibu? 15 giga ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, kalau untuk akun belajar dia tidak terbatas. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload seluruh file kerjanya melalui akun belajar.id. Dan jika kita menggunakan Gmeet, itu otomatis kalau kita rekam, rekamannya tersimpan otomatis ke drive-nya kita gitu. Ke drive kita. Kebayang kalau kita
pakai akunnya akun pribadi gitu, rekaman belajar, rekaman kegiatan kita Jimit aja mungkin kan berapa jam gitu, itu kapasitasnya udah berapa, akan cepat penuh gitu. Tapi dengan menggunakan akun belajar.id otomatis itu tidak menjadi kendala seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, jadi mudah digunakan atau gampang lah ya, karena kita sudah familiar dengan beberapa aplikasi sebelumnya, aman ya, tanpa virus. Karena biasanya kita kan khawatir tuh ya Bapak Ibu, misalnya kalau device kita, laptop kita nyimpen data pakai flash gitu kan, pakai external disk, itu khawatir terhadap virus gitu. Dan update otomatis, artinya begitu kita melakukan perubahan-perubahan pada suatu file gitu, itu otomatis tersimpan itu tanpa perlu kontrol S lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar.id? Seperti Bapak biasa mengaktifkan Gmail pribadi gitu. Jadi Bapak Ibu buka gmail.com-nya, lalu masuk menggunakan akun yang didapat. Nah, akunnya didapat dari mana? Akun didapat dari operator Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat akun belajar.id, silahkan koordinasi dengan operatornya masing-masing gitu. Minta di-downloadkan, minta username dan passwordnya. Nah, di dalam akun itu pasti akhirannya adalah @belajar.id. Gitu. Nanti pada saat kita sudah masukkan akun dan username dan passwordnya, nanti kan ada persyaratan-persyaratannya ya di Google tersebut atau Gmail tersebut, maka kita klik saja accept atau terima persyaratan tersebut gitu. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu ganti passwordnya dengan password baru yang Bapak Ibu mudah hafal, dan catat password tersebut agar tidak mudah lupa, dan akun belajarnya sudah bisa digunakan. Nah, ini kelebihan-kelebihannya Bapak Ibu. Tadi beberapa sudah disebutkan di awal, bahwa penyimpanan data tanpa batas. Gitu. Jadi kita dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan di G Drive atau Google Drive. Tadi seperti saya jelaskan, kalau kita pakai email pribadi itu ada kapasitas maksimal. Sedangkan kalau pakai akun belajar.id kita tanpa batas. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi udah nggak berlaku lagi tuh Bapak Ibu adanya flash disk, external disk, gitu kan, untuk penyimpanan. Jadi kita bisa melupakanlah untuk flash disk dan external disk, dan untuk masukkan data tidak perlu colok-colok lagi gitu, terkait dengan kekhawatiran terhadap virus. Nah, fitur-fiturnya lebih canggih gitu. Fitur-fiturnya lebih canggih. Nanti kita coba Gmail Bapak Ibu, kita coba Gmail. Nanti di Gmail itu ada namanya Google Chat-nya, langsung terintegrasi di Gmail kita. Jadi ibaratnya kalau kita WA-an itu dengan akun belajar.id, pada saat kita buka Gmail di situ ada untuk kita chat ya dengan teman gitu, atau dengan siswa atau dengan sama guru. Gitu. Terus untuk fitur-fitur canggih yang ada di Classroom itu, kalau Bapak Ibu lihat Classroom kita gitu kan, kalau kita bukanya dengan akun belajar.id, otomatis dia terkoneksi langsung dengan Gmeet-nya. Jadi kita bisa buka Classroom, terus kalau kita mau melakukan Gmeet tinggal itu saja, klik yang gambar video gitu. Nanti kita bisa otomatis langsung buka Gmeet gitu tanpa kita nge-setting. Nanti tinggal copy paste saja linknya, terus kasih ke siswa untuk masuk. Nah, untuk yang G Drive, yang untuk penyimpanan, itu dia ada menu untuk
upload folder. Jadi bukan file saja yang bisa diupload, tapi upload folder. Dan ada drive itu ada drive bersama. Artinya orang-orang yang tertentu yang kita beri akses bisa ngelihat drive itu. Gitu. Nah ini untuk drive Bapak Ibu. Jadi ada drive bersama. Jadi kalau akun pribadi itu kan hanya ada drive my drive aja ya di sini ya. Gitu nggak ada drive bersamanya. Gitu. Sedangkan kalau akun belajar.id ini ada ini share drive atau drive bersama. Artinya yang kita beri akses. Nah, ini kan penting nih misalnya kalau sekolah punya akun belajar.id, kita punya akun belajar bersama, di situ segala informasi bisa kita sharingkan dan semua bisa mengakses drive tersebut. Gitu. Nah ini salah satu kelebihan dari akun belajar.id yang nggak dipunyai lah akun pribadi. Gitu. Ya, jadi punya drive bersama. Nah untuk di fitur Google Meet-nya, itu kalau pakai kita akun pribadi yang gmail.com gitu, akun pribadi dia nggak ada ini raise hand, jadi nggak ada angkat tangannya nih, nggak ada, terus nggak bisa ngerekam juga gitu. Jadi Bapak Ibu nggak punya dokumentasi video rekaman kalau nanti Bapak Ibu ngajar. Tapi kalau pakai akun belajar, nanti kalau kita klik 3 garis 3 di pojok sebelah kanan ini, nanti di nomor ini 3-nya nih, ini ada namanya record, gitu kan. Nanti bisa terekam. Otomatis rekamannya itu berapapun durasinya, berapa jam gitu misalnya, Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran tatap muka seperti ini terekam dan masuk langsung tersimpan datanya di drive Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cari aja my drive gitu. My drive nanti cari yang rekaman. Gitu ya. Jadi nggak bermasalah mau kapasitas berapa itu rekamannya gitu. Toh storage-nya tidak terbatas. Gitu. Tapi kalau akun belajar udah nggak ada rekamannya, terus umpama kita mau simpen juga kan dia terbatas gitu, kapasitasnya. Nah di Classroom itu tadi saya bilang di Classroom itu sudah terintegrasi dengan Gmeet-nya gitu. Jadi artinya begitu kita buka Classroom, kita mau langsung Gmeet di Classroom tersebut kita bisa langsung klik. Nanti otomatis terbuka dan kita tinggal salin aja linknya, terus kita bagikan di Classroom tersebut, atau kita punya grup WA, kita bagikan di grup WA. Nanti ya, siswa tinggal klik, nah nanti bisa gabung ke Classroom. Jadi kalau akun pribadi nggak ada tuh link Gmeet-nya. Tapi akun belajar dia ada link Gmeet-nya. Oleh karena itu ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu pada saat mengelola pembelajaran di kelas, apalagi secara virtual seperti ini. Tadi Pak Kepala juga menyatakan bahwa nanti seumpama pembelajaran tatap muka sudah berlangsung, itu juga teknologi seperti ini masih bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi Classroom yang biasa kita pakai itu bisa tetap digunakan. Gitu, aplikasi-aplikasi yang menggunakan akun belajar.id gitu, misalnya Canva, itu nanti disediakan Canva for Education yang kita bisa daftar gratis dan seluruh fitur ada di Canva for Education itu kita bisa ambil. Tapi kalau pakai akun pribadi, Canva-nya itu ada beberapa yang misalnya image itu ada gambar mahkota yang nggak bisa kita ambil. Gitu. Oleh karena itu luar biasa akun belajar.id ini, Bu. Nah, kapasitas Google Classroom-nya juga nih Bapak Ibu lebih banyak. Itu walaupun di akun pribadi ini sudah lumayan lah 250 siswa ya, terus bisa guru yang terlibat atau guru bersama di dalam Classroom itu ada 20. Tapi dengan akun belajar lebih banyak lagi. Nah, kalau di Google Classroom kegiatan fasilitasi kita itu gurunya ada 6 nih. Dan siswa diharapkan yang daftar ya bisa masuk semua. Artinya kalau siswanya masuk 250 pakai akun pribadi sebenarnya bisa juga, cuma masalahnya nggak bisa direkam aja aktivitas kita nanti. Gitu. Nah, sedangkan akun belajar dia lebih 1000. Dan ada satu fitur undang wali.
kalau pakai akun belajar untuk mendapat laporan wali, artinya bisa ngundang orang tua nih. Jadi kalau Bapak Ibu perlu, ada keperluan dengan orang tuanya, bisa ada fitur undang wali untuk mendapat laporan dari wali. Ini untuk Google Classroom yang terintegrasi dengan belajar.id. Nah, untuk penugasan di Classroom, gitu. Jadi kalau kita pakai akun pribadi, tidak didapat import nilai Google Form. Tapi kalau pakai Classroom yang pakai akun belajar.id, kita bisa tuh import nilai Google Form. Jadi Google Form yang sudah mungkin ada di drive kita, bisa diimport nilainya. Terus ada juga cek originalitas. Jadi pada saat kita membuat penugasan itu ada cek originalitas. Nah, untuk Classroom yang kelas fasilitasi kita, itu di penugasan, itu sudah ada latihan praktek 1. Bapak Ibu ada yang sudah buka belum latihan praktek? Latihan praktek yang sudah saya posting Bapak Ibu. Ada yang sudah buka belum? Sudah Pak. Nah, jadi itu bentuk-bentuk penugasan praktek. Artinya cuma baru 2 aplikasi aja, yaitu Google Gmail dan Google Drive. Padahal banyak aplikasi lain. Kita batasi 2. Nah, nanti pendalaman kalau kita mau misal memperdalam Google Slide ya nanti di pembimbingan, atau kita memperdalam Gform gitu kan, bukan hanya sekedar kita bisa bikin survei kalau Gform kan gitu kan, bisa lebih dari itu. Atau kita mau bikin website sekolah pakai GCT atau G-Site, itu bisa kita perdalam pada saat pembimbingan Bapak Ibu. Jadi dulu kan kita ngebayangin kalau bikin website sekolah mahal ya Bapak Ibu ya, terus ribet gitu kan, banyak tahapan yang tempuh. Tapi dengan GCT kita akan mudah, tahapannya gampang. Itu tampilannya bisa menarik juga. Nah, itu kita perdalam nanti di pembimbingan. Gitu Bapak Ibu. Jadi di kelas ini itu bisa import dari Google Form, terus ada cek originalitas dan model terkunci dari prompt-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya banyak file di akun pribadinya, terus mau dipindahkan ke akun belajar.id, caranya seperti biasanya, dibuka dulu drive-nya, gitu, drive yang pribadinya. Drive yang di pribadinya dibuka, terus nanti kan kalau drive Google itu kan dia tersimpannya di awal nih Bapak Ibu ya. Ya kan ya. Jadi kalau simpannya di awan, maka dia download dulu gitu. Yang dari Gmail pribadi di-download dulu ke filenya gitu. Ada di device kita atau di laptop kita. Nah, nanti kalau sudah ada di laptop kita gitu atau di HP kita, itu baru bisa kita pindahkan tuh. Pindahkan ke akun yang belajar ID. Nanti kita bisa downloadnya, bisa download atau bisa pindahkan berupa file maupun folder. Satu folder dipindahkan langsung bisa. Jadi nanti Bapak Ibu di latihan praktek itu salah satunya ada, bisa di screenshot ya hasil kerjaannya. Ya, jadi ini cara untuk memindahkan file atau folder yang ada di Gmail pribadi kita, gitu, yang kapasitasnya terbatas, untuk dipindahkan ke akun belajar.id. Gitu. Nanti kalau sudah di-download kan, terus kita pindahkan, kita masuk ke drive yang pakai akun belajarnya. Gitu. Atau kalau di sini disebutnya akun G Suite, gitu, G Suite for Education. Gitu. Sekarang namanya bukan G Suite lagi, tapi Google Workspace for Education. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah buka drive yang akun belajar, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi masuknya akan diminta username dan password. Masukkan username-nya yang @belajar.id-nya. Terus saya masukkan password-nya, nanti drive-nya akan muncul sama seperti ini. Gitu. Nanti di drive-nya nanti ada tombol baru nih, nanti tinggal diklik aja gitu. Nanti klik tombol upload gitu. Nanti di sini ada upload file maupun upload folder gitu. Jadi Bapak Ibu mau uploadnya file atau folder gitu. Kalau di dalam satu folder ya upload folder, cuma tetap harus punya koneksi internet gitu.
Ya, ini cara untuk memindahkan ya file atau folder yang ada di Gmail. Nah, ini kan Bu, begitu awal-awal kita pandemi kita sempat gugup ya Bapak Ibu ya. Sempat gugup, sempat gagap bagaimana nih ngelola kelas gitu kan, anak-anak di rumah gitu kan. Kita juga di rumah. Sekolah nggak boleh karena pandemi gitu. Akhirnya kita dipaksa untuk bisa akrab dengan teknologi gitu. Akrab dengan teknologi salah satunya kita punya aplikasi gitu, beberapa aplikasi yang kita kuasai. Untuk menguasai caranya ya kita belajar. Dan ini salah satu usaha kita untuk belajar ya kita mengikuti kegiatan fasilitasi ini. Gitu. Mudah-mudahan nanti ya yang sedikit ini bisa menambah bekal dan bisa diaplikasikan di dalam Bapak Ibu mengelola proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu gitu. Jadi dari UNESCO, Direktur Jenderal UNESCO itu menyatakan, jadi belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Jadi perubahan pendidikan gitu kan. Kalau kita kondisinya normal-normal saja mungkin baru 4-5 tahun ke depan kita akrab dengan teknologi. Tapi dengan kondisi seperti ini kita dipaksa untuk akrab gitu. Kalau nggak dipaksa gimana kita? Penugasan kita selama pandemi berlangsung apakah cukup dengan WA saja gitu kan? Nggak bisa tatap maya seperti ini gitu. Nah, karena itu mau nggak mau kita dipaksa untuk akrab dengan Zoom meeting gitu kan. Kita tahu fitur-fiturnya Zoom meeting apa gitu kan. Ada yang kalau bersuara kita harus klik apa gitu. Terus kalau harus ngechat kita klik apa gitu. Gimana cara ngechatnya gitu. Kalau ngelihat partisipannya kita klik apa. Akhirnya kita familiar tuh. Gitu. Selain Zoom kita akrab juga dengan Gmeet gitu atau yang lainnya gitu. Jadi dari UNESCO juga menyatakan bahwa ini kondisi yang luar biasa dan ini belum pernah kondisi seperti ini dilalui gitu. Dan untuk dunia pendidikan ini termasuk perubahan yang luar biasa gitu. Nah, kenapa teknologi diperlukan? Ya karena terdapat masalah Bapak Ibu pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi masalah gitu. Oleh karena itu teknologi diperlukan. Dan dalam pemanfaatan teknologi itu kita pasti punya kendala. Nah, kendala pertama yang tadi di awal juga saya sebutkan bahwa data yang punya kita ini kadang-kadang ada di perangkat tertentu dan nggak kita bisa akses gitu kecuali kita udah copy ke kalau dulu disket, sekarang flash disk, ada external disk gitu kan, harus di copy dulu dan itu kita bawa-bawa tuh flashnya gitu kan. Terus gimana kalau ketinggalan kan gitu permasalahannya, datanya nggak bisa kita akses. Nah, masalah pembelajaran jarak jauh terkait dengan akses data itu, Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar.id. Karena apa? Karena penyimpan datanya di cloud, di awan, gitu, di drive, yang bisa kita buka kapan saja selama ada internet terjaring koneksinya. Punya data paket datanya dan bisa kita lihat gitu, baik lewat handphone gitu kan, baik lewat laptop di mana posisi kita gitu. Jadi masalah pertama terkait dengan data hanya bisa diakses oleh di perangkat tertentu ini bisa teratasi dengan akun belajar.id. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi masalah pertama tuh pada saat kita mengaplikasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, masalah kedua itu data rusak. Kadang-kadang pada saat kita mengcopy file ke flash disk atau external disk itu ada korup gitu, datanya korup. Akibatnya begitu kita buka di perangkat lain itu nggak tampil karena datanya korup gitu. Data korup itu bisa juga pada saat kita paste itu bermasalah gitu dalam proses pastenya. Sehingga begitu kita tampilkan nggak, udah akhirnya kita bingung. Datanya nggak bisa kita tampilkan. Nah, ini bisa diatasi dengan akun belajar.id. Karena akun belajar.id datanya disimpan di drive, di awan, dan dia tidak ada virus. Gitu. Artinya ini kan sangat manfaat Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, masalah lain itu Bapak Ibu, itu memori laptop penuh gitu kan. Perangkat kita laptop
komputer itu kan punya itu apa memori gitu kan. Memori internalnya itu kadang penuh gitu kan. Kan kendala juga. Gitu kita masukkan file lagi, apalagi bentuknya video, itu kan besar gitu. Akhirnya kita nggak bisa simpan. Jadi sering itu Bapak Ibu ya, kendala itu Bapak Ibu sering temuin nggak? Sering kan? Laptopnya udah penuh gitu. Karena banyak juga file-file yang nggak penting gitu, atau file sampah, cache gitu, cache. Itu juga kadang-kadang kita nggak rutin ngebersihinnya tuh Bapak Ibu. Laptop kita nggak penuh. Nah, masalah ini bisa terselesaikan dengan Bapak Ibu mengaktifkan akun belajar.id. Jadi masalah-masalah itu insya Allah bisa teratasi dengan akun belajar.id. Ya, memori penuh, data hanya bisa diakses di perangkat tertentu, gitu kan? Karena penyimpanannya adalah di awan, data takut kena virus. Gitu. Ya, sebelum nanti kita masuk ke Gmail dan G Drive-nya, nanti kita langsung lihat ya, lihat Gmail-nya, perbedaannya seperti apa. Nanti kita juga masuk ke G Drive-nya, gitu kan. Ini akhir dari slide ini nih, Bapak Ibu. Dan ini penting untuk kita renungkan. Jadi teknologi itu tidak akan dapat menggantikan guru hebat. Jadi teknologi yang ada ini nggak bisa menggantikan peran Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kan bukan cuma sekadar transfer ilmu, bukan hanya mengajar gitu kan. Tapi ada nilai-nilai yang dimasukkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, itu yang nggak bisa digantikan oleh teknologi, Bapak Ibu. Selamanya guru itu tetap diperlukan. Tapi teknologi di tangan guru yang hebat, jadi Bapak Ibu udah hebat nih, ditunjang Bapak Ibu menguasai teknologi, itu akan menjadi transformasional. Akan menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Kondisi PJJ seperti ini bukan menjadi hal yang masalah. Gitu. Anak-anak jenuh mengikuti proses pembelajaran PJJ, Bapak Ibu punya beberapa model pembelajaran, punya beberapa media pembelajaran luar biasa, akhirnya bisa dikemas menarik. Kan kalau berdasarkan ini kan kalau kita seperti ini nih, saya bicara aja ya durasinya paling 25 menit itu masih mendengar, selanjutnya paling udah nggak mendengar. Gitu. Anak juga seperti itu. Gitu. Makanya guru yang hebat ditunjang lagi penguasaan teknologi, menjadi guru yang luar biasa, yang mampu mengatasi setiap kendala dalam mengelola proses pembelajaran. Sekarang lanjut kita masuk ke Gmail-nya Bapak Ibu ya. Ini saya stop screen dulu. Kita masuk ke Gmail dulu apa G Drive dulu Bapak Ibu? Gmail dulu ya, karena nanti yang latihan prakteknya itu ada terkait dengan Gmail, terkait dengan G Drive. Gitu. Ini saya sharing screen. Ini bentuk Gmail. Bapak Ibu udah sering ya buka Gmail-nya ya. Seberapa sering Bapak Ibu buka Gmail-nya? Setiap hari, sehari berkali-kali, atau 2 hari sekali, atau seminggu sekali. Kadang Gmail itu, atau kalau kita buka email, kadang nggak tertarik Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nggak terlalu ada banyak variasi gitu kan. Tapi dengan menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu bisa menarik gitu emailnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat email saya ini, Bapak Ibu. Ada perbedaannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat. Backgroundnya versinya beda, backgroundnya. Ya, backgroundnya bisa, tapi di Gmail pribadi background juga bisa kita setting Bapak Ibu. Bisa, bisa. Jadi lebih menarik ya, lebih warna-warni. Terus ini juga email yang masuk kan ada penandaan nih, ada warna merah, ada warna biru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi warna-warni gitu. Nah, email itu
bisa kita kategorikan baik yang Gmail pribadi maupun Gmail dari akun belajar itu menjadi 5 kategori Bapak Ibu nanti nih. Nah, untuk bikin 5 kategori ini nanti di latihan prakteknya saya ada perintahnya tuh. Coba buat Gmail Bapak Ibu menjadi 5 kategori ini. Primary, sosial, promotion, update, dan forum. Gitu. Nanti ada Bu di latihan itu. Bapak Ibu nanti tinggal explore nih. Gimana caranya ya buat gitu. Ya. Terus nanti juga ada juga tuh coba diwarnai gitu, ditandai email ini. Misalnya kita sering dapat email dari A, Bu, gitu. Terus kita tandain, kita label gitu. Kita beri label dia sebagai dari kiriman si A gitu. Seperti ini, kalau saya kan kemarin ikut latihan Google Master Trainer nih. Jadi ada Google Certificate Education Level 1 Bootcamp gitu kan. Ini saya tandain kalau yang dari Bootcamp gitu. Ada yang dari Google Master Trainer sendiri gitu saya warnain. Jadi otomatis begitu email itu masuk dia mengarahnya ke situ, ke label itu. Gitu. Nah, nanti di latihan prakteknya ada tuh Bapak Ibu. Cara mewarnainya, cara bikin labelnya gitu. Jadi nggak ditanyain sekarang, nggak dijelasin sekarang supaya Bapak Ibu mengeksplor latihan praktek. Karena pembelajaran kita kan seperti itu Bapak Ibu. Sinkronisnya kita tetap muka, nanti asinkronisnya Bapak Ibu ngerjain gitu. Gitu. Mudah-mudahan bisa mengeksplor ya gitu dan bisa ketemu nanti backgroundnya ganti-ganti aja gitu. Cara gantinya gimana ya, kalau ini berarti kan masuknya ke setting gitu aja kan, nanti tinggal bisa explore nih. Jadi kalau kita buka Gmail kan di atas ini nanti ada ya keterangan mailnya, kalau kita mau bikin baru mail atau email mau email kita tinggal klik ini kan gitu. Terus nanti di bawahnya kan ada inbox, ada yang dibintangi, ada yang di snooze, atau ada yang pernah kita kirim, ada yang berupa draft gitu. Nah, salah satu keunggulan dari Gmail yang menggunakan akun belajar.id di sini langsung ada chatnya Bapak Ibu nih, baik chat pribadi maupun rooms atau grupnya gitu. Jadi kalau kita ini misalnya seperti ini, saya pernah chat pribadi gitu kan dengan teman-teman sesama pelatihan yang Google Master Trainer gitu. Jadi kita bisa langsung nih pada saat kita buka email kita bisa chat di sini seperti ini nih gitu. Jadi pada saat dia lulus saya bilang mantap bisa langsung ujian GCE level 2 saya bilang gitu. Dijawab ketawa gitu. Jadi lebih enak Bapak Ibu nanti bisa komunikasi juga pada saat buka Gmail dengan teman-teman guru atau bahkan dengan siswa gitu. Yang penting dia masuk ke dalam grup kita gitu. Nanti makanya kita buka Google Group gitu. Gimana cara buka Google Group atau cara bikinnya? Nah, nanti di pembimbingan kita lebih ini. Jadi Google tuh banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat aplikasi Google yang tersedia Bapak Ibu, kalau kita klik yang titik-titik 9 ini Google Apps Bu. Jadi nanti ini akunnya pakai akun belajar saya ini di sini ada Gmail, ada G Drive, ada Classroom gitu. Ada Google Docs, kalau Google Docs itu Word, Bapak Ibu, ada Google Sheet itu Excel, ada Google Slide itu PowerPoint gitu. Cuma banyak kelebihan-kelebihannya dibandingkan aplikasi itu. Terus ada cara men-setting kalender kegiatan gitu. Jadi kebayang nih kalau dalam satu sekolah semua menggunakan Google Calendar, terus pada saat kita mau ngadain rapat kita bisa ngelihat tuh teman kita itu di tanggal segitu ada kegiatan apa enggak gitu. Jadi tanpa kita konfirmasi besok tanggal segini kosong enggak gitu. Kita lihat aja Google Calendar mereka gitu bisa terlihat. Ada Google Chat seperti WA gitu kan. Ada Google Meet gitu, ada Google Form. Google Form itu kalau kita mau melakukan survei gitu kan. Ada Surance gitu mata uang. Terus ada Google Sheet. Nah, ini yang kalau kita bikin website gitu. Ada kontak yang ada Google Group, ada terhubung dengan YouTube, Maps gitu dan sebagainya. Nah, ini kalau kita pelajarin satu-satu aja ini lumayan nih Bapak Ibu. Bisa makan waktu. Itu bisa makan waktu, tapi pengetahuan kita banyak dan manfaatnya banyak gitu. Google Group aja kalau kita manfaatkan luar biasa. Ya, Google Calendar kalau kita manfaatkan kita bisa punya jadwal untuk teman-teman di satu sekolah kita gitu. Jadi kepala sekolah nanti pada saat bikin rapat dadakan lihat aja tuh set Google Group-nya, Google Kalendernya, guru-gurunya tanggal segitu ada kegiatan gitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi.
Ya, jadi Bapak Ibu, ini aplikasi-aplikasi yang bisa dioptimalisasi nih pada saat kita menggunakan akun belajar.id, gitu ya. Nah ini kalau kita chat secara pribadi Bapak Ibu, ya. Kalau ngilangin ya tinggal klik aja hilang dia, gitu kan. Nah kalau kita mau chat di grup, asal kita udah buat grupnya dulu Bapak Ibu ya, grupnya. Ini saya di sini ada grup GMT L1 batch 3, Google Master Trainer L1 batch 3 gitu kan. Ada GMT 3 inovasi, ini grup kecilnya gitu. Ada pelatihan Google Workspace for Education yang kemarin saya pengimbasan di Sekolah Jakarta Utara. Jadi kalau kita klik ini, maka kita layaknya seperti komunikasi via WhatsApp di di WhatsApp gitu ya. Tapi kalau kita buka Gmail, kita mau setting di grup itu, maka kita bikin grupnya dulu. Gitu. Ini file to chat. Apa nih file to chat? Gitu. Jadi nanti dia akan bisa komunikasi seperti ini nih. Ini grup saya namanya Google Master Trainer 3 ya, kelompok inovasi. Jadi pada saat pelatihan Google Master Trainer, pesertanya kan banyak Bapak Ibu ratusan, gitu dibagi-bagi menjadi beberapa grup. Ada grup inovasi, grup kolaborasi dan lain-lainnya. Nah, kita saling menguatkan atau kita bisa saling chatting di sini gitu kan. Seperti layaknya kita ngobrol di WA seperti ini. Nah, ini kalau pakai Gmail pribadi nggak bisa Bapak Ibu ya. Nggak bisa gitu. Jadi kalau pakai Gmail akun belajar.id kita bisa gitu ya Bapak Ibu, ini bentuk Gmailnya gitu. Nah, kita mau lihat nih label yang merah ini kita ada berapa sih gitu kan. Kalau yang sudah saya buat nih ada beberapa. Kalau labelan itu sama seperti kayak apa ya, kayak folder lah ya gitu ya. Kalau ini folder, tapi kalau di Gmail namanya label gitu. Jadi saya warna-warni ini kalau folder atau label GCL 1 bootcamp warnanya merah, Google Master Trainer warnanya biru. Yang kemarin saya ikut komik pembelajaran bareng Bu Ati juga ini warnanya kuning gitu kan. Jadi nanti kalau kita buka ya emailnya khusus dari itu aja gitu, dari yang ikut ini komik pembelajaran. Kalau dari Google Master Trainer juga khusus dari Google Master Trainer gitu. Jadi kayak pembuatan folder gitu ya. Gitu. Jadi nanti di tugas yang di latihan praktek Bapak Ibu nanti ada perintah untuk membuat labelan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu buat label misalnya SDN Susukan 01 pagi gitu. Nanti email-email yang ada dari teman-teman di situ, dari sesama guru gitu, atau dari kepala sekolah atau dari siswa masuknya ke label tersebut gitu. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi terus kalau di kanannya ini nanti ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu explore gitu. Kalau kita klik yang 3 ini akan dia nambah gitu kan. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita misalnya klik salah satu ditandai sebagai yang sudah dibaca dan seterusnya. Nah, nanti kalau untuk merubah background Bapak Ibu bisa lari ke setting gitu kan, nanti di setting itu bisa berubah background macam-macam. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk Gmail. Explore-nya nanti di latihan Bapak Ibu coba aja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buka misalnya kalau tentang Gmail Bapak Ibu buka Gmail-nya. Buka Gmail-nya terus ikutin perintahnya di situ. Kan di atasnya kan ada perintahnya ya. Buka Gmail terus buat label warna ini untuk namanya labelnya apa gitu. Ikutin. Nah, nanti kalau udah di screenshot-nya ditempel di slide itu, Google Slide tersebut. Gitu. Nanti dikoreksi. Gitu. Itu untuk supaya kita mau mengeksplor ya Gmail kita yang pakai akun belajar.id. Gitu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sudah pakai di sini juga Bapak Ibu udah punya pelabelan, udah punya chat pribadi dengan teman-teman gitu kan. Ada juga chat group atau rooms gitu kan. Seperti itu. Nah, ini untuk Gmail Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut kita ke G Drive. Seperti apa sih G Drive-nya kalau untuk akun belajar.id gitu kan.
drive-nya seperti apa. Kalau G drive tidak terlalu berbeda, cuma ada kelebihan-kelebihannya tadi yang tadi disebutkan. Ada shared drive-nya gitu kan, atau drive bersamanya. Ini untuk G drive. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya sama ya, tampilan drive. Nah, tadi di apa? Saya bilang ini ada drive bersama. Gitu. Ini kalau My Drive gitu. Ini drive bersama ada di bawahnya. Jadi kalau kita mau nanti di latihan itu Bapak Ibu diminta misalnya bikin folder dengan nama ini gitu. Terus di dalam folder ada beberapa file satu bentuknya misalnya docs, namanya ini, file 2 bentuknya slide, namanya ini gitu. File 3 bentuknya form, namanya ini ya, gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Gitu di new gitu kan. Di new nanti bisa Bapak Ibu bikin folder gitu kan. Tadi yang saya bilang bisa file upload jadi upload file, atau bisa juga upload folder. Jadi folder yang ada di Gmail pribadi bisa dipindahin ke sini. Jadi nggak satu-satu per file gitu, bisa sefolder-foldernya kita upload. Cuma syaratnya dia udah tersimpan, datanya itu ada di laptop kita supaya kita bisa upload. Gitu. Kalau dia masih ada di Gmail-nya, di-download dulu gitu, di-download dulu baru kita upload ke akun belajar yang kapasitasnya nggak terbatas. Gitu. Nah, nanti kalau di drive ini kalau kita klik plus itu ada folder, kita bikin folder gitu. Terus ada file upload, folder upload. Nah, ini aplikasi-aplikasi. Jadi kita dari drive bisa buka aplikasi-aplikasi yang tadi ada di Google Apps yang sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi bisa Google Docs gitu, bisa buka Google Docs baru, bisa Google Sheet, Google Slide, Google Form gitu, dan yang lainnya gitu. Yang lainnya ini ada Google Drawing, Google Sheet, Google Jamboard juga bisa. Gitu. Jamboard penyebutannya benar ya Din ya, Jamboard ya. Jangan salah nyebut kata Dini kalau Jamboard. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ini saya udah punya beberapa file Bapak Ibu nih untuk di drive saya. Nah, kalau untuk yang tentang kegiatan fasilitasi kita ini saya juga udah buat drive sendiri. Jadi isinya itu yaitu ada 3 file saya isi. Jadi tentang latihan praktek dan sama pemanfaatan yang slide ini nih, yang slide yang sekarang ditampilin. Ya, ini satu lagi file tentang bagaimana mengaktifkan akun belajar. Kalau ini memang perlu di Bapak Ibu perlu, nanti saya posting di materi juga akun belajar. Gitu misalnya kalau buat operator, kalau operator mah pasti tahu lah bagaimana cara mengaktifkan. Tapi kalau buat Ibu buat belajar nanti akun belajar ini juga akan saya coba posting di materi. Gitu ya. Jadi nanti bentuknya ini kan bentuknya slide Bapak Ibu, yang latihan praktek juga bentuknya slide Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau kita buka ini latihan praktek, ini bentuknya slide Bapak Ibu ya. Jadi bukan PowerPoint gitu. Jadi di Classroom kadang kita pakai Classroom, tapi file-file yang kita upload di Classroom itu masih PowerPoint gitu kan, masih Word, masih Excel gitu. Boleh di-upload boleh gitu kalau cuma sekedar untuk dilihat atau diketahui doang gitu. Tapi kalau kita mau berkolaborasi nggak bisa file itu. Gitu. Ya, nggak bisa berkolaborasi. Tapi kalau kita upload di dalam Google Classroom file ini bisa kita berkolaborasi. Gitu. Jadi kalau kita berkolaborasi, ini kita tinggal nanti sharing aja. Ya, jadi di sini kan ada menu share nih gitu kan. Share jadi kalau kita udah punya Google Group udah bikin, nanti bisa share grup. Jadi semua yang ada di grup itu bisa akses file ini gitu. Cuma syaratnya pengaturannya kita atur supaya dia bisa diakses oleh semua orang gitu. Kadang-kadang restricted gitu. Kadang-kadang kita lupa pengaturannya masih terbatas sehingga begitu filenya dibuka perlu minta akses. Ya, ini Bapak Ibu yang tugas latihan praktek gitu. Jadi ada berapa slide ya Bapak Ibu, ada berapa slide latihan praktek kita yang udah buka?
13. Nah, dikit ya. Kalau saya tugasnya banyak, Bapak Ibu. 13, ada 16, ada 15. Ada 15, Bapak Ibu. Kalau 16-nya kan udah ini. Sudah selamat, Anda sukses gitu. Ya motivasi aja gitu. Ya misalnya Banyak Bapak, banyak Pak tugasnya. Sedikit atau Bu, supaya bisa mengeksplor aja. Kalau saya tugasnya sampai 30 slide gitu dalam setiap satu kali pertemuan. Misalnya di Bapak Google. emang udah jago. Iya, makanya kalau Ibu nanti ini masuk ke yang terpilih untuk jadi pembimbingan yang akan dibimbing oleh kita tim-tim fasilitator dari LPMP, dan nanti kita akan bisa perdalam ini. Misalnya tugas yang ini nih di slide 2-nya. Screenshot satu folder berjudul exam material. Nah, gimana tuh Bapak Ibu caranya tuh? Berarti Bapak Ibu lari atau buka drive Bapak Ibu yang akun belajar. Nah, kalau yang nggak punya akun belajar gimana ya? Udah yang drive pribadi lah, nggak apa-apa. Gitu. Yang pakai itu gitu ya. Nama foldernya apa? Nama foldernya exam material. Jadi tulis exam material. Jadi di sini nih, kalau saya kan namanya latihan praktek Bapak Ibu ya. Nanti ganti exam material. Ini saya contohin satu aja cara ngerjain latihan praktek kita. Karena setelah sinkronis ini Bapak Ibu asinkronis mengerjakan. Nah, terus folder tersebut itu berisi satu Google Docs. Satu Google Docs. Ya, atau Word kalau yang biasa kita pakai, tapi kita pakai Google Docs. Gimana buka Google Docs-nya? Gimana cara bikin filenya? Ya tadi di drive kan bisa kita klik tambah terus muncul tuh Google Docs. Nah, Google Docs itu kita judul kasih latihan docs gitu kan. Itu udah satu, dia ada di dalam folder exam material. Terus bikin satu Google Slide. Nah, gimana caranya? Buka drive lagi, klik tambah, nanti buka yang slide. Nah, dikasih judul apa? Latihan slide. Nanti ada satu file lagi di dalam folder exam material tersebut gitu. Namanya latihan sheet gitu. Caranya apa? Buka drive-nya, klik tambah, muncul yang sheet, klik sheet, kasih judulnya latihan sheet. Otomatis nanti udah ada tuh satu folder namanya exam material, di dalam folder itu 3 file. File docs, file slide, file sheets. File doc namanya latihan doc, file slide namanya latihan slide, file sheet namanya latihan sheet gitu. Tapi file itu kosong nggak apa-apa, kan yang diminta kasih judulnya dulu gitu. Gitu. Ini cara pengerjaannya. Setelah itu di screenshot Bapak Ibu ya. Di screenshot terus ditempel di bawahnya sini. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang di screenshot adalah bisa 2 nih, satu foldernya, nama folder exam material, terus yang satunya adalah dalam foldernya terdapat 3 file tersebut. Cara screenshot yang mana ya? Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengeksplor gitu. Jangan menyerah lah pokoknya. Yang penting coba aja dulu. Gitu ya. Kalau bisa dikerjakan. Gitu. Jangan sampai tidak Bapak Ibu. Jadi di Google Classroom-nya itu sudah saya sharing untuk ini, latihan praktek ini. Dan due date-nya di hari berikutnya. Kalau kita mulai jam 8, berarti jam 7.59 due date untuk ngerjakan. Kalau saya belum selesai Pak di hari besok jam 7:59, ya nggak apa-apa. Yang penting kirim aja. Gitu ya. Jadi jangan, wah saya udah lewat nih tanggalnya, saya nggak kirim Jangan, tetap kirim aja. Gitu. Cuma ya lebih cepat lebih bagus, sehingga ini kan pesertanya ada, kalau 250 masuk kan lumayan ngoreksi 250 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, itu jadi Pak, berarti kalau misalkan untuk mengerjakan boleh pakai akun pribadi kan Pak? boleh. Nggak mesti akun belajar tadi. Jadi untuk kegiatan ini Bapak Ibu boleh pakai akun pribadi, boleh pakai akun Jakarta sch.id gitu. Yang lebih bagus ya pakai akun belajar.id gitu. Yang bagus Ya, gitu ya. Tapi kalau untuk pelatihan ini boleh pakai akun yang ada ya. Pak, bisa nanya Pak? Ya oke Pak, terima kasih. Oke, saya stop share dulu, terus nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya mau bertanya bisa Pak? Oke, silakan Bu Ati. Paparannya selesai. Baik, terima kasih Pak Wid.
untuk sesi PAWID itu kita ada waktu sampai 10.30 ya. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit. Mungkin untuk di antara Bapak Ibu peserta sekalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemanfaatan akun belajar ya, yang sebenarnya kita sudah dapat, Bapak dan Ibu itu sudah diberikan akun belajar itu dari bulan Desember ya. Desember, tapi memang sebagian sudah dimanfaatkan, sudah ada informasinya mungkin dari orang sekolah, sebagian sudah mungkin bahkan baru tahu hari ini bahwa pada sebenarnya memiliki akun belajar.id. Oke, silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya. Saya mau tanya Bu Ati sama Pak Wid. Ibu nanti akan saya berikan kesempatan. Untuk sementara saya bacakan dulu satu pertanyaan yang ada di chat Pak Widi. Ya, boleh. Setelah itu akan saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk bertanya langsung. Ini pertanyaan dari Ibu Novia. Di sekolah saya pakai Google Classroom, tapi awalnya menggunakan email pribadi saya. Maka kita bisa mengganti email pribadi dengan akun belajar tadi untuk bisa tetap di Google Classroom sekolah. Silakan Pak Wid. Ya, jadi kalau Ibu sudah mengaktifkan akun belajar.id-nya, artinya yang Gmail pribadi ini bisa kita mulai tinggalkan karena kekurangan-kekurangan yang tidak dimiliki gitu kan oleh Gmail pribadi tadi. Misalnya kalau kita pakai Google Classroom pakai email pribadi kan kita nggak bisa terhubung dengan Gmeet Bapak Ibu ya. Gmeet-nya kita buat di luar dari Classroom tersebut. Tapi kalau kita pakai belajar.id maka kita bisa Gmeet-nya langsung terintegrasi dengan Google Classroom. Artinya kita coba beralih lah gitu ya, supaya kelebihan-kelebihan yang dimiliki Classroom itu yang dari akun belajar.id ini bisa kita optimalisasi. Terus gimana kalau yang kemarin udah kita pakai Google Classroom, ya nggak apa-apa, yang kemarin pakai tinggal bikin aja baru pakai yang akun belajar.id. Bikin kelasnya kan gampang kan, Bapak Ibu sebagai pengajar nanti bikin kelasnya tinggal undang siswanya sama gitu kan. Apalagi kalau kita udah bikin Google Group-nya, itu gampang tuh ngundang grupnya gitu. Lewat email ngundang grup itu artinya kita ngirim satu email untuk seluruh siswa dapat gitu. Seperti kalau Google Classroom kan yang penugasan ini, saya kan bikinnya satu. Bapak Ibu itu udah bisa nerima semua file yang latihan praktek itu di tiap-tiap Bapak Ibu ya kan. Coba kalau Bapak Ibu buka di Classroom-nya, atas nama Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu bisa tuh mengakses yang latihan praktek gitu. Karena di settingnya adalah untuk file yang dikirim lewat Google Classroom yang belajar.id ini yang saya itu di settingnya make a copy for each student, artinya dibuat salinan untuk setiap siswa yang ada di Google Classroom tersebut gitu. Artinya jadi Bapak Ibu bisa buka. Tapi kalau di settingnya cuma viewer ya artinya cuma bisa ngelihat aja gitu, nggak bisa mengedit. Artinya nggak bisa Ibu mengerjakan di slide tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi segera beralih saja nggak apa-apa. Beralih sebenarnya misalkan kita sudah menggunakan bikin kelas menggunakan akun pribadi, ketika menggunakan akun akun belajar.id tetap kita bikin kelas baru ya, Awit ya. Iya. Kalau yang data yang di akun pribadi kan masuknya ke drive yang pribadi. Nanti tinggal pindahin aja data-datanya ke drive yang belajar.id. Tetapi tetap prosesnya bikin kelas baru karena kode kelasnya pasti berbeda ya Pak Wid ya. Pasti beda. Iya, pasti akan mendapatkan kode kelas baru. Cuma memang kelebihannya kalau kita menggunakan GSE, apakah itu menggunakan akun belajar atau yang guru DKI, itu apa namanya ya akunnya saya. Jakarta SCH.id. Nah itu kelebihannya kita punya memori yang unlimited. Ya, apalagi kan portofolio siswa itu kalau kita pembelajaran sudah masuk tahun kedua ini pasti luar biasa ya Pak Wid ya. Iya. Kapasitas memorinya kalau menggunakan akun pribadi nggak cukup pasti ya. Akan gonta-ganti akun, nggak cukup. Harus bikin akun banyak. Iya betul. Baik. Buat tim mau saya nanya juga dong. sudah. Ya, mangga Ibu, silahkan. Saya beri kesempatan kepada pertama Bu Dwi Mulyani, mangga. Bu Dwi Saya Bu ya. Mulyani. Bu Erna, Ya, mangga Bu Dwi, silahkan.
Ya, silakan Bu Iya. Ati. Iya, Bu Ati, terima kasih atas kesempatannya. Saya terus terang aja nih di generasi baby boomers, tapi saya mencoba terima kasih ya Pak Wid sebelumnya sudah Terima kasih, Bu memberikan Dwi. banyak. Tapi saya ingin bertanya kembali, Pak Wid, Ya, Bu. saya hanya ingin Kan Pak Wid, Ya. step-stepnya untuk memanfaatkan akun. Ya, jadi gampangnya Bapak Ibu hubungin operator sekolahnya, ya kan? Nanti operator sekolah akan download tuh semua akun belajar di sekolah tersebut, baik guru maupun siswa. Nanti Bapak Ibu lihat namanya Bapak Ibu di situ, akunnya apa namanya, gitu kan? Biasanya kalau guru SD ya misalnya nomor sekian guru.sd.belajar.id, biasanya begitu. Kalau guru SMP @guru.smp.id .belajar.id gitu. Nanti cari nama ibu gitu. Nanti di situ lihat username dan passwordnya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah lihat username dan passwordnya, nanti Bapak Ibu buka Gmail. Nah, kan kalau kita udah pernah masuk ke Gmail pribadi, kan otomatis Gmail pribadi itu yang muncul Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu logout aja dulu. Logout, keluar gitu. Terus nanti sign in gitu, sign in. Nah, pada saat sign in kan diminta tuh username, masukkan username yang belajar. Terus diminta password. Masukkan password yang dapat dari operator itu juga masukin gitu. Nanti ada persyaratan dari Google yang harus kita accept, harus kita terima, mau nggak mau harus kita terima, kita klik aja checklist terima. Nah, nanti di situ ada minta perubahan password. Ya tinggal dirubah password sesuai yang Bapak Ibu inginkan gitu, yang mudah diingat dan nggak bakal lupa gitu. Nanti kalau udah Bu Ati, udah kok saya otomatis lag ya tiba-tiba? aktif Kenapa Bu? gitu. Saya collab tiba-tiba menghilang keluar. Tapi udah ada di dalam lagi kan Bu, nggak apa-apa. Sekarang sudah ada, tapi Iya. saya tadi baru separuh nanyanya dan belum tahu jawabannya. Berarti harus diulang Pak Wid. Diulang ya. Oke. Jawabannya Pak Wid, tolong dong. Singkatnya gini Bapak Budi. Tugasnya Budi, lumayan juga ini kayaknya. singkatnya Budi ke operator. Operator siapa? Operator sekolah. Oh, ke operator sekolah. Terus? Operator sekolah. Nanti Bapak Ibu Dwi minta akun belajar.id-nya nanti di-downloadin. Ya. Oh, gitu mintanya ke operator sekolah. Nanti di situ ada tercantum akunnya, akun Ibu, atas nama Ibu, username-nya apa namanya, password-nya apa namanya. Iya. Nah, kalau udah Bapak Ibu buka ke Gmail-nya. Selama ini ke Gmail. Gmail. Oh iya. Ke Google, klik Gmail, klik. Terus nanti kan otomatis kalau kita pernah masuk lewat akun pribadi, munculnya langsung Gmail pribadi kita Bapak Ibu ya. Iya, betul. Nah, itu logout aja dulu, logout. Download aja dulu. Logout, keluar. Oh, keluar, logout. Oh iya. Ya, setelah keluar kita sign in, masuk lagi. Masuk pakai akun yang itu, akun yang dapat dari operator. Masukkan username-nya, masuk password-nya. Pakai akun yang dari operator. Nanti muncul persyaratan yang harus kita terima, kita klik centang terus kita accept gitu. Terus nanti rubah passwordnya. Kan biasanya passwordnya agak susah tuh Bu. Nah, rubah passwordnya sesuai dengan apa yang kita bisa ingat. Iya. Nanti udah aktif, berarti udah bisa itu akun belajarnya aktif. Jadi intinya kita harus ke operator sekolah dulu Pak iya, ya. Bu, nggak bisa bikin sendiri, nggak bisa bikin sendiri. Berarti kita harus ke sekolah dong, nggak bisa di rumah ya Pak? Kan tinggal WA aja operatornya. Oh iya. Satu kali operator itu Bu, sekali buka. Saya coba ya Pak Wid nanti kalau saya gagal nanti saya ngomong lagi sama Pak Ati. Ya, mangga. Jadi Ibu, sebenarnya operator itu sekali dia download, dia langsung mendapatkan semua akun satu sekolah, baik semua PTK maupun siswa ya Pak Wid ya. Iya. Jadi bukan siswa dan guru. Iya, semua misalkan Ibu di sekolah ada 60 guru, kemudian siswanya misalkan ada 1000 siswa, ya udah langsung ketika terdownload itu, ketika download tadi saya sudah share di chat itu kan alamatnya yang bisa diakses oleh operator. Kalau mau mendapatkan akun itu dia tinggal masuk saja ke pd.data.kemdikbud.go.id. Ini nanti loginnya dengan akunnya si operator.
Dikirimkan ke WA, Bu, ditulis. Ada Bu di chat ya. Iya. Nah, nanti operator mungkin lebih paham lah Bu. Itu ya. Iya. Cuma mohon maaf Ibu Baik. Bapak, mungkin barangkali di antara Bapak Ibu di peserta di sini ada yang dari Kemenag ya. Ini mungkin belum mendapatkan akun belajar ya, karena memang ini ada yang diberikan untuk PTK di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan untuk PAUD pun belum. Jadi yang mendapatkan akun belajar itu juga memang tidak semua jenjang, untuk jenjang PAUD ya atau TK belum, mudah-mudahan ke depan ya Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu Dwi. Ada lagi Ya, Bu Ada Bu Ati. Ati. Selesai. Tanya dong Bu ada Ati. yang raise hand, sudah ada yang raise Ya, hand. alhamdulillah. Tanya dong. Ibu Alfonsia ya. Ya, terima Ya, kasih. boleh, Selamat silakan, Ibu. pagi. Terima kasih. Pagi. Saya mau tanyakan pada Pak Wid ya Pak Wid, Ya, Bu. bagaimana saya memindahkan yang kelas fasilitasi ini dari akun pribadi saya ke belajar.id Pak. Saya udah nyoba kok nggak bisa. Terima kasih. Ya, kalau Ibu yang sekarang terdaftar di Google Classroom pakai Gmail nggak apa-apa Bu, masih bisa gitu. Masih Oh, bisa gitu. mengikuti semua, karena kan kita belum mengoptimalisasi juga misalnya fitur-fitur yang lain gitu ya. Misalnya kita G slide atau apa gitu. Nanti pada saat pembimbingan baru kita mau memperdalam aplikasi tertentu dari Google tersebut, baru kita pakai yang belajar tadi. Untuk sementara yang sekarang ini pakai Gmail pribadi nggak apa-apa Bu, nggak usah dipindahin. Oh, baik. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak. Oke. Selamat pagi. Bu Ati. Udah ya Bu Maria. Ada lagi yang raise hand, Ibu Mas Eva Arief, Bu. Anggraini. Ibu Eva Anggraini. Terima Bu, nggak? kasih. Silakan Ibu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Paklit materinya yang sudah menambah ilmu saya juga nanti untuk masalah email ya. Tadinya sih saya pengennya Bapak memberikan contoh langsung itu untuk merubah apa namanya yang di emailnya gitu ya. Tapi ternyata kita harus belajar sendiri ya Pak ya. Ya, tadi contohin aja Bu. Terus kalau misalnya tadi kebetulan ada yang bertanya juga, untuk kita kan sudah dapat tuh yang edu.jakarta.go.id gitu ya. Nah, kalau ke belajar ini, nanti kalau misalnya dari operator sekolah dikatakan kan udah punya gitu ya, apakah memang masih bisa tetap minta, dan apakah itu juga berlaku untuk semua siswa ya Pak? Karena kalau yang edu Jakarta siswa dapat, tapi kalau untuk belajar ini apakah siswa juga dapat? Terima kasih Pak. Ya Bu Eva, terima kasih. Jadi kalau untuk akun belajar ID tadi sudah dikatakan bahwa akun belajar ID untuk guru dan siswa. Permasalahannya kan udah diberi sama Kemdikbud, banyak yang belum mengaktifkan. Nah, bisa jadi sebabnya salah satunya ya kalau Jakarta punya akun jakarta.sc.csch.id itu gitu kan. Tapi kalau kita punya akun dari Kemdikbud lebih bagus Bu, karena dari akun Kemdikbud itu nanti kita bisa mengakses beberapa aplikasi yang sudah memang terkait dengan Kemdikbud, terutama untuk Google-nya seperti itu. Jadi, punya dua akun yang punya unlimited storage juga nggak apa-apa, gitu. Jadi nanti kalau kita kegiatan-kegiatannya yang sifatnya menggunakan akun dari Kemdikbud yang belajar.id, ya Bapak Ibu juga nggak akan berkendala, gitu ya. Jadi tetap diaktifkan saja Bapak Ibu. Belum lapor lagi. Nggak ada ruginya ya Mas Wir? Oh, nggak ada, karena amanatnya banyak. juga Iya. dalam setiap kegiatan disarankan gitu semua guru dan siswa akan di-email mengaktifkan melalui akun yang udah akun belajar ya Bapak dikasih. Wid ya. Terus kelebihan lainnya menggunakan akun belajar terintegrasi dengan beberapa platform pembelajaran ya Pak Wid ya. Iya, betul. Misalkan dengan rumah belajar, dengan banyak deh Bapak dan Ibu, banyak kalau Ibu Bapak dan Ibu pernah menggunakan rumah belajar, ketika kita login itu bisa menggunakan langsung terintegrasi. Jadi ada pilihan untuk login dengan dengan akun belajar ini. Kalau selain itu kan loginnya biasanya dengan menggunakan Gmail. Kalau ini sudah otomatis kita login. Jadi ada platform-platform yang lain yang sudah namanya ini kan sudah kerjasama Kemdikbud dengan beberapa platform. Jadi tidak ada ruginya Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan akun GSE yang lain
menggunakan juga akun rumah belajar, belajar ini. Cuma kalau saya sih mungkin saran saya ya, kalau ibu bapak punya beberapa akun supaya tidak lupa ya. Kalau saya sendiri ya, passwordnya itu satu akun dengan akun yang lain saya bikin sama ibu bapak. Akunnya kan nggak apa-apa. Kalau passwordnya sama, yang beda kan usernya, ya, alamat emailnya. Saya menggunakan Yahoo, saya menggunakan Gmail pribadi, saya menggunakan Gmail yang GSE. Saya bikin satu password ibu bapak, karena kalau beda-beda kita pasti lupa, akan ada lupanya. Ini yang pakai akun yang mana ya, password yang mana. Jadi saran saya mungkin baiknya kalau untuk ini ya itu untuk menghindari kita lupa, karena kemarin juga banyak yang japri ke saya, Bu udah lupa nih lupa passwordnya gitu kan. Nah itu mungkin salah satu saran saya mungkin ya, karena kalau dengan beda-beda password itulah risiko kita lupa. Ini password email ini apa ya, yang ini apa nih gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada lagi yang raise hand. Sampai jam 10 Bu Ati ya. 10.30 pamit. Pamit masih mau beralih ke itu ya? Mau langsung gabung di yang itu. Baik. Komite pembelajaran. Satu lagi deh pertanyaan dari bapak-bapak deh. Pak Sarif, enggak? Bu, saya dong, Bu. Terima kasih Bu Ati. Suara saya terdengar ya? Jadi ibu bapak jangan khawatir. Setelah kegiatan fasilitasi akan kami sambungkan dengan kegiatan pendampingan ya, pembimbingan ya. Pembimbingan. Saya mau nanya dong Bu, penting banget. Kalau ada hal-hal yang sekarang mungkin masih ada yang belum paham ya, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kegiatan pembimbingan. Silakan Pak, dari tadi ibu-ibu, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Sarif, Bu. Pak Sarif, Bu. Ya, mangga Pak Sarif, silakan. Ya, ini saya mau bertanya Pak Wid ya. Ya, Pak. Di latihan praktek itu kan ada sekian slide ya. Iya, Pak. Kemudian di slide kedua itu yang tugas tadi sudah dibacakan. Nah, ini apakah hanya yang di slide itu saja atau yang selanjutnya itu? Karena saya perhatikan kayaknya dari penjelasan yang ini pasti dicocok yang di slide kedua aja gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi di dalam latihan praktek itu ada 15 slide ya, terdiri dari untuk materi tentang Gmail dan tentang G Drive, baru 2 aja tuh, Gmail sama G Drive aja. Dan semua slide itu dikerjakan Pak 1 sampai 15-nya ya. Gitu, supaya bisa mengeksplor lebih banyak tentang 2 aplikasi tersebut. Itu nggak susah kok Pak. Nggak susah. Ya. Makasih Pak. Ya. Baik. Satu lagi Bu Ati. Ya, satu lagi katanya masih Bu Erna. Oh ya, Bu Erna ya. Silakan Bu Erna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wid, kami di sekolah itu kan pakai G Suite ya sudah. Nah itu kan berbayar ya Pak Wid ya. Kayaknya 1 tahun ya berbayar gitu kan. Nah, kalau kita pakai yang belajar ini, apakah nanti proses pembayaran juga seperti yang kita pakai G Suite di sekolah atau tidak? Kemudian untuk akses tadi kan melalui operator ya. Nah, kalau kami di sekolah itu yang pakai G Suite itu kita kan ada admin. Nah, kalau kita pakai yang pembelajar itu, apakah ada adminnya atau tidak? Kemudian kalau seandainya nih anak itu kan kadang-kadang suka lupa password, suka susah masuk ke Chrome gitu ya, karena emailnya berbeda lagi gitu. Itu kita kemana larinya Pak? Kalau kami kan sekarang bagi Suite ada admin yang bisa reset password. Nah, kalau anak atau guru itu bagaimana Pak? Apakah ada adminnya nanti? Apakah operator di sekolah itu yang jadi admin? Ataukah bagaimana? Karena kan kalau kita sekarang pakai G-Suite itu semua terekam ya, full di situ, kita bikin satu kegiatan di situ, terus drive-nya pun di situ. Nah, kalau kita pakai Belajar ID ini, drive-nya itu kan menyeluruh. Apakah bisa privasi sendiri di sekolah kita, ataukah kita seluruh Indonesia itu gitu loh Pak. Seperti yang Go ID itu dari Sudin itu ya, kadang-kadang itu kan banyak masuk dari SD ini masuk gitu kan. Jadi apakah nanti Belajar ID ini juga terprotek hanya SMP saja atau semuanya kita bisa melihat atau bagaimana tuh Pak? Terima kasih Pak.
Oke, makasih Bu Erni, Bu Erna ya. Ya, yang pertama, apakah bayar apa enggak? Gratis, Bapak Ibu. Gratis. Informasi terakhir juga pokoknya gratis seterusnya. Jadi email tersebut masih bisa dipakai terus gitu. Email akunbelajar.id ya. Gitu. Jadi kalau kita dapat yang gratis, kenapa kita harus berbayar, Bu? Gitu. Jadi karena berbayar kan bisa polanya tahunan gitu kan atau bulanan gitu kan. Dapat yang gratis, pakai yang gratis dan manfaatkan. Apalagi ini yang mengeluarkan adalah Kemdikbud kan gitu kan. Yang membagikan juga Kemdikbud gitu. Yang otomatis kalau sekolah atau satuan pendidikan pasti kalau di tingkat pusatnya pasti berhubungannya dengan Kemdikbud dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang Kemdikbud keluarkan. Gitu. Terus kalau kita lupa password bagaimana? Kalau passwordnya Bapak Ibu nggak diganti, otomatis di operator sekolah masih ada tuh data tersebut gitu. Tapi kalau sudah passwordnya diganti, berarti Bapak Ibu harus mencatat tuh passwordnya apa gitu, disimpan di mana gitu ya, sebagai antisipasi kalau lupa gitu. Tadi kalau Bu Ati satu akun semua disamain tuh passwordnya supaya nggak mikirnya akunnya passwordnya apa, akun ini apa, pokoknya sama. Pokoknya buka akun ini pakai passwordnya, buka bisa juga seperti itu. Saya juga ada dua email yang passwordnya sama, tapi kalau akun belajar ini passwordnya beda, gitu ya Bu. Itu ya. Apakah ada admin? Ya kalau admin operator sekolah itu ya cuma buat untuk ini aja Bu, supaya bisa kita tahu akun belajar.id kita. Gitu. Selanjutnya kita yang mengelola, gitu. Ya kayak Gmail pribadi lah, gitu. Kayak Gmail pribadi, gitu kan. Itu kan kita yang mengelola Bu. Jadi kalau kita misalnya kita berikan akun kita, misalnya akun belajar kita berikan, nanti mereka ngirimnya ke email akun pribadi ya bisa jadi kita nerima email dari orang yang mengirim tersebut yang menerima akun kita gitu kan. Gitu. Artinya kalau yang pakai Ibu bilang aja .go.id ya. Itu artinya dari seluruh SD mana masuk ya nggak bisa selama dia nggak tahu akun kita kan nggak bisa masuk. Kalau pakai akun belajar.id kita bisa bahkan mengelola drive bersama Bapak Ibu. Artinya di sekolah Bapak Ibu, Bu Erna sekolahnya sekolah apa, Bu? Saya SMP, Pak. SMP apa tuh? SMP Negeri 31. SMP Negeri 31 bikin drive namanya SMP Negeri 31. Terus nanti di situ ada sharing untuk siapa yang bisa buka drive bersama itu gitu. Nanti tinggal kita invite itu orang-orang yang ada di SMP. Jadi nanti drive itu drive bersama khusus SMP 31 tersebut. Gitu. Jadi cara pengelolaannya begitu. Ya jadi apa ya? Jadi jangan takutlah kalau gitu kalau misalnya kalau pakai email ini akhirnya masuk dari yang kita nggak tahu gitu. Selama dia nggak tahu akun kita kan nggak akan bisa ngirim email ke kita. Gitu. Kecuali akun kita publish secara umum semua orang bisa tahu gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah ada yang gratis nggak usah yang berbayar, Bu. Sayang, mendingan pakai yang gratis dan udah luar biasa, unlimited, gitu, unlimited dan fitur-fiturnya luar biasa bisa berkolaborasi nanti, gitu. Ya Bu Erna ya, gitu ya. Oke, makasih Pak Wid. Ya. Baik, terima kasih Pak Wid. Sepertinya memang masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu, tetapi karena memang waktu terbatas, kemudian Pak Wid juga ada kegiatan bersamaan ya Pak Wid, Iya. Zoom. Jadi untuk diskusinya sebenarnya nanti juga bisa melalui Japri Pak Wid. Bisa ya. Bisa Japri atau di Google Classroom juga kita bisa saling posting. Yang di grup fasilitasi memang sengaja kami kunci ya. Karena kalau kita buka kadang-kadang jadi banyak informasi-informasi dari kami yang ketutup sama hal-hal yang lain ya. Walaupun hanya sekedar menyapa, tetapi yang menyapanya 20-30 orang jadi lumayan scrollnya informasi penting dari kami, manjatnya. Jadi akhirnya banyak pertanyaan berulang nanya lagi, padahal itu sudah kami share sebelumnya, tetapi sudah ketumpuk-tumpuk sama pembicaraan yang lain. Jadi sementara untuk sampai kegiatan ini selesai, kami hanya admin saja yang bisa memberikan informasi di grup, tetapi nanti setelah kegiatan selesai kami akan buka karena grup itu juga nanti bisa kita manfaatkan untuk media-media yang lain ya. Karena memang itu tadi kami berencana kegiatan ini akan kita lanjutkan dengan kegiatan pembimbingan. Baik, Pak Wid, terima kasih atas penyampaian materinya terkait dengan
pemanfaatan akun belajar. Ya, Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus kepada Pak Wid. Ya, boleh menggunakan Terima kasih Bapak action Ibu. ya. Oke. Terima kasih Pak Wid. Ya, makasih Pak Wid. Mas Rini. Terima kasih. Baik. Yuk, Terima mohon kasih, maaf Pak Wid. atas segala kekurangan. Terus Pak Fit, ya terus. Sama-sama. Ada closing statement-nya barangkali Pak Wid. Ya, closing statement-nya aktifkan akun belajar.id dan dioptimalisasi. Itu Nah. udah cukup itu. Ya. Aktifkan akun belajar.id dan aktivasi. Setelah itu Optimalisasikan optimalisasi. semua aplikasi yang terhubung dengan akun belajar.id. Baik. Insya Allah ya Ibu Bapak ya. Siap ya Ibu Bapak ya. Karena memang gratis, tinggal dimanfaatkan saja. Oke Ibu Bapak, untuk sesi kita yang pertama terkait pemanfaatan akun belajar sudah selesai. Nanti kita akan lanjut dengan sesi yang kedua, tetapi mungkin kita akan break dulu ya.